Kartel bukan sembarang kartel, pemirsa. Berbeda dengan El Chapo dari Meksiko, di Indonesia namanya El Caplok. Suku bunga pinjaman yang ditetapkan 0,8% per harinya oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Kartel suku bunga pinjaman ini disebutkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Waduh, pemirsa, kalau kayak gini, yang dibalikin artinya harusnya lebih banyak dibandingkan yang kita pinjam. Nah, tahu nggak sih pemirsa, kalau ternyata jumlah orang yang menggunakan pinjaman online di Indonesia itu masih banyak. Nih, cekidot datanya di samping saya. Di Jawa aja ada sekitar 15,1 juta rekening penerima pinjaman online. Di luar Jawa ada sekitar 5,1 juta rekening yang terdata. Bayangkan pemirsa, banyak nggak? Nah, nggak sampai di situ aja pemirsa. Saya juga mau ngejelasin soal outstanding pinjolnya juga nih. Di Jawa sendiri itu ada sekitar 43,5 triliun rupiah. Sementara di luar Pulau Jawa itu ada sekitar 12,3 triliun rupiah. Kalau di total sampai Juli 2023 kemarin itu ada sekitar 55,9 triliun rupiah pemirsa. Triliun loh, bukan miliar lagi. Nah, kalau sudah pinjam, jangan lupa dibayar. Bisa panjang urusnya nanti. Oke pemirsa, sekarang kita bicara mengenai total outstanding pinjol, baik itu oleh perseorangan maupun badan. Perseorangan memiliki total sekitar 49,9 triliun rupiah, sedangkan badan berada di angka 6 triliun rupiah. Tentu orang yang bertanggung jawab dapat mengelola keuangannya dengan baik, termasuk peminjaman dengan pinjol. Tapi jangan sampai kreditnya macet, atau malah tidak bisa bayar pemirsa. Elgin Fridianto, Elvis Riza, Business Talk. Selamat malam, bertemu lagi bersama saya Masih Serta Regan di Business Talk. Saudara, ada dugaan kartel bunga pinjaman online, benarkah demikian? Untuk membahas lebih jauh, kita telah bergabung bersama Pak Chandra Setiawan, Komisioner KPPU. Selamat malam Pak Chandra. Selamat malam untuk semuanya. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Business Talk pada malam hari ini. Dan saya juga menyapa Pak Encik Zafar, Ketua Umum AFPI. Selamat malam Pak Encik. Ya, selamat malam. Ya, kalau ngomongin soal pinjaman online ini memang selalu ramai, dan yang paling terbaru ketika dikatakan bahwa bunga yang cukup menyekik gitu ya untuk para borrowernya, dan sekarang juga dikatakan ada dugaan kartel yang terjadi. Benarkah demikian? Saya ke Pak Chandra. Pak Chandra, apakah memang benar ada dugaan kartel? Apa indikasinya sampai akhirnya KPPU mengatakan ini yang terjadi, ada kartel di industri pinjaman online? Ya, terima kasih. Memang KPPU memulai ya penyelidikan inisiatif ya untuk mengkaji betul-betul akhirnya di dalam proses ini apakah dugaan kartel, khususnya itu dugaannya pelanggaran pasal 5 ya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 itu bunyinya sebagai berikut: pelaku usaha itu dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Nah, tentu berarti kan kalau pasar bersangkutannya ya berarti pinjaman online seluruh Indonesia ya. Nah, pelaku usahanya di situ yang menjadi anggota asosiasi ya, tentu banyak sekali, tapi setidak-tidaknya dari sekian itu kami punya data pada tahun 2019 misalnya kan, itu sekitar 10 perusahaan itu menerapkan suku bunga per bulannya 24%. Sama semua. 24%? Ya, per bulan ya. Oke. Per bulan. Itu kan artinya 8% per hari. Itu batas waktu itu batas yang ditetapkan oleh asosiasi ya, tetapkan, dan itu ternyata efektif dipraktekkan oleh anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ya, AFPI ya. Nah itu artinya apa?
apa yang ditetapkan oleh FPI itu dipraktekkan ya, dipraktekkan sehingga sekian banyak perusahaan menjalankannya dan menghasilkan kesamaan tingkat suku bunga ya. Oke. Nah, dari situlah dugaan masih dugaan kartel itu terjadi gitu, dengan difasilitasi oleh asosiasi. Oke, 2019 ada 10 perusahaan dan yang sekarang kami lihat kalau dari rilis KPPU itu 89 perusahaan peer-to-peer lending yang menerapkan bunga 0,8% per hari ya Pak? Ya, 0,8% per hari. Oke, nanti saya lanjut lagi ke Pak Chandra. 8% per hari ya. Oke. 0,8% per hari maksudnya. Ya, 0,8% per hari. Per hari. Dan ini kemarin yang laporin siapa ya Pak? Apakah memang ada masyarakat yang melaporkan keberatan dengan bunga tersebut atau memang KPPU seperti yang tadi Anda katakan bahwa memang sudah terendus sejak tahun 2019 sehingga KPPU turun tangan di tahun ini? Ya, di samping laporan itu kita memang juga mengkaji ya tingkat suku bunga, memang bukan hanya untuk pinjol saja, termasuk kita mengkaji mengenai bunga KPR. Oke. Ya, itu juga dalam proses pengkajian juga. Nah, untuk pinjol ini kan sudah ada bukti awal ya, bukti awal yang cukup, yang menunjukkan bahwa ada apa yang menjadi, ya apa yang dugaan kartel itu, apa yang menjadi arahan dari asosiasi itu diimplementasikan oleh pelaku usaha. Buktinya apa Pak, kalau bisa dibocorkan? Nggak, ya tadi kan bisa. Oh yang 2019 tadi? Ada ya, tingkat suku bunganya sama gitu kan. Itu kan diimplementasikan nantinya. Oke, baik. Tapi ini masih akan didalami selama 14 hari ke depan ya untuk melihat, untuk membuktikan dugaan kartel itu ada atau tidak. Saya ke Pance ketika asosiasi pinjaman online dikatakan diduga melakukan kartel. Asosiasi jawabannya gimana? Apakah memang benar mengakui ada kesepakatan penetapan bunga pinjaman online? Saya jelaskan dulu sejarah daripada penentuan bunga ini. Oke. Mungkin lebih baik begitu. Nah, awalnya itu 2016 itu tidak ada ketentuan bunga ini, sehingga saat itu juga banyak sekali illegal fintech yang tidak terdaftar di OJK melakukan bisnis, sehingga waktu itu bunga benar-benar 1-2 sampai 3% per hari ya. Setelah itu di 2018 itu baru terbentuknya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Nah, 2019 kita sepakat untuk menentukan bunga supaya tidak liar dan tidak mencekik konsumen. Di situ waktu itu kita tentukan adalah 0,8% per hari. Nah, waktu itu memang terus terang aja credit scoring atau risk control terlalu masih langka di Indonesia ya, sehingga cost daripada risk control cost itu tinggi, sehingga 0,8 masih sesuai dengan cost. Nah, kenapa kita menentukan 0,8% itu batas maksimum? Ini untuk memprotek sebenarnya consumer atau customer protection. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, sejak 2021 itu sejalan dengan berkembangnya risk control kita, AI, big data dan sebagainya, kita turunkan menjadi 0,4% per hari. Jadi sekarang itu data itu udah 2 tahun yang lalu sebenarnya ya, 2021 itu kita sudah turun jauh di 0,4%. Tetapi pada prakteknya banyak fintech atau platform yang melakukan itu di bawah 0,4%. Jadi contoh gini, kalau dia merasa bahwa risiko kepada
borrowernya atau peminjamnya ini cukup tinggi, maka bunga akan dia bebankan cukup murah, jadi di bawah 0,4. Jadi prakteknya itu sangat banyak di bawah 0,4%. Nah itu yang kita lakukan. Itu mungkin. Dan tapi pada intinya adalah menurut saya, pendapat saya Pak Chandra, bahwa ini bukan kartel, justru ini customer protection, supaya teman-teman penyelenggara ini tidak liar dan bunganya tidak mencekik customer. Oke, Pak Chandra mungkin bisa dijawab, dikatakan bahwa ini bukan kartel, tetapi justru protection kepada konsumen begitu, dan tadi juga disampaikan bukan 0,8 tapi 0,4%. Silakan. Ya, begini, di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, asosiasi itu tidak dikecualikan, ya. Artinya asosiasi tidak dikecualikan, kecuali itu pemerintah atau OJK, gitu ya. Sehingga praktik yang mengatur harga itu tidak diberikan pengecualian oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Selama dia memenuhi unsur-unsur, tadi kan saya membacakan pasal 5 ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Selama unsur-unsurnya terpenuhi, dia pelaku usaha, kemudian dia membuat perjanjian, efektif kan tadi apa yang diperjanjikan itu, kemudian para pelaku usaha pesaingnya, artinya seharusnya kan antar perusahaan itu bersaing, pelaku usaha itu. Kan menjadi mereka tidak bersaing ya, akhirnya mereka mengambil kesempatan batas atas yang disebut tadi itu sebagai harga mereka, sehingga banyak perusahaan yang seharusnya dia bisa menjual lebih rendah, tapi dia masih diproteksi kan, dia jual harga maksimal yaitu yang tadi 24% per bulan atau 0,8% per hari itu kan. Nah, itu dipraktekkan. Nah, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5, itu dapat diduga itu melakukan pelanggaran. Kalau misalnya itu yang melakukan itu adalah OJK atau pemerintah, itu dia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 dikecualikan. Selama dia tidak dikecualikan, dia patut diduga itu artinya bisa efektif menjadi perkara ya, kalau terbukti dua alat bukti dimiliki oleh KPPU tadi itu, ada perjanjiannya, sehingga ada juga bisa dibuktikan antar perusahaan itu bersekongkol kan untuk menetapkan harga yang sama itu, maka dia patut diduga melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Jadi sudut pandangnya di situ ya. Inilah segi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Oke, kalau begitu Pak Encik, ketika ada penerapan perhitungan bunga diberikan tadinya 0,8 kemudian turun menjadi 0,4%, apa saja komponen dan hitungannya? Bukankah ini juga masih lebih tinggi dibandingkan bunga perbankan? Jangan dijawab dulu saudara, kami masih akan segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen ini. Telah bergabung ada Mbak Titis Nurdiana, wartawan senior kontan. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Selamat malam Bapak, Pak Encik dan Pak Chandra. Malam. Ya, ini masih belum terlalu panas, tapi akan kita panaskan di segmen ini Mbak Titis. Saya punya pertanyaan ke Pak Encik dulu, begitu sebelum saya ke Pak Chandra lagi. Pak Encik, 0,4%. Meski memang lebih rendah dibandingkan 2021 ya, 0,8%, tapi kalau kita bandingkan dengan perbankan, ini bunganya sangat tinggi. Apa sih yang membuat bunganya harus sebesar itu 0,4%? Apa saja komponen-komponen yang akhirnya ditemukan angka 0,4% per hari? Ya betul, kita terus terang aja tidak bisa membandingkan apple to apple dengan banking industry, karena fintech peer-to-peer ini kan beda banget ya. Ini masyarakat yang unbanked dan underserved. Artinya juga sebagian besar pinjaman ini kan clean ya, clean.
tanpa jaminan. Tetapi Oke. di fintech ini banyak juga kan UMKM yang pakai jaminan, sehingga pasti itu jauh di bawah 0,4%. Bahkan kalau kita riset itu di 0,07%, ya, sehingga hampir di atas sedikit perbankan karena mereka pakai jaminan dan sebagainya. Dan tentunya kredit kontrolnya, risk kontrolnya juga lengkap ya, karena sebagian besar usaha UMKM gitu. Jadi kalau ditanya apa komponennya, ya 0,4 itu ya sudah include di dalamnya semua, baik bunga untuk lender maupun biaya layanan lainnya. Oke, yang jelas penetapan bunga batasan maksimum 0,4% itu dari asosiasi menolak disebutkan kartel, tapi bentuknya adalah untuk pelindungan konsumen, itu ya yang mau ditegaskan. Yes. Oke, betul. Baik, saya ke Pak Chandra. Pak Chandra, dari dugaan 89 perusahaan peer-to-peer lending yang memberikan pinjaman dengan bunga katanya 0,8% per hari, tetapi tadi dijawab cuma 0,4%. Anda jawabannya gimana? Temuannya dari mana sih data 0,8% per hari? Ya, itu kan memang bertahap. Tadi kan juga diakui oleh Pak Anci ya. Diakui 2019 itu, tadi kan saya bicara data 2019. Ya. Masih banyak perusahaan yang memberikan suku bunga 24% per bulan atau 0,8% per hari itu ya. Nah, ini kan nanti kalau sudah menjadi perkara akan didalami, tadi pertanyaan kepada Pak Anci komponennya itu, sehingga apakah itu akan menghasilkan, biasanya kan kalau tujuan orang berkartel itu kan mendapatkan keuntungan yang eksesif, ya, keuntungan yang eksesif. Nah, itu kan kita dalami dan kita akan minta komponen-komponen biayanya, sehingga apakah betul dihabiskan untuk biaya atau sebetulnya keuntungannya yang eksesif. Bayangkan sekarang itu tadi sudah ditayangkan semua yang outstanding itu sekitar 56 triliun ya. Ya. Itu kalau tingkat suku bunganya sebagian besar per bulannya 24%, itu bagi kami itu melanggar, bukan karena kartelnya sendiri, melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 dalam arti pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 itu kan sebetulnya tujuannya adalah menjaga kepentingan umum ya, dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini kesengsaraan rakyat barangkali yang ditimbulkan, bukan kesejahteraan rakyat kan. Dan juga kita tahu bahwa pelaku usaha, itu pasal 2 ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 itu, pelaku usaha di Indonesia itu melakukan kegiatan usahanya harus dalam kerangka demokrasi ekonomi ya, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Apakah itu sudah diperhatikan oleh pelaku usaha pinjol ini yang tadi saya duga bisa saja nanti keuntungannya eksesif ya. Artinya kalau di perbankan tadi disinggung perbankan itu KTA saja ya, KTA ini, kredit tanpa anggunan. Itu kan satu bulan itu berkisar 1,1 sampai 2% per bulan. Bumi sama langit kan? Kalau tadi itu 24%, ini hanya 1 sampai 2%. Nah, begitu loh. Jadi sebetulnya ketika dugaan kartel itu artinya biasanya kan dia menyebabkan keuntungan yang eksesif. Kalau enggak, orang nggak mau berkartel. Tujuannya kartel itu adalah agar bisa mendapatkan keuntungan yang eksesif, gitu, yang luar biasa ya, yang tidak normal. Gitu. Nah, itu kan mesti diuji. Apakah pinjol itu betul struktur biayanya sangat besar sehingga sehingga dia perlu harga setinggi-tingginya. Di lain pihak, Pak Encik juga bilang ternyata ada loh pinjol yang memberikan harga tingkat suku bunga yang rendah. Loh, kok bisa? Ya kan? Kok bisa? Yang tidak termasuk berkartel kok bisa memberikan suku bunga 1 bulan misalnya 3,5% misalnya. Oke. 25%. Nah, itu kan pertanyaan. Iya. Sebelum saya ke Mbak Titis nanti gongnya. Panci,
ketika diterapkan 0,4% sebagai batasan maksimum dan disebutkan adalah untuk upaya perlindungan konsumen, tapi nyatanya yang kita tahu bahwa selama ini yang bermasalah di pemberitaan itu tidak hanya pinjaman online ilegal, tetapi juga legal yang bikin stres borrowernya ya, para debiturnya. Jawabannya tentang kasus-kasus ini bagaimana? Bukankah ini tandanya memang berat bunga 0,4%? Di mana dulu kan kita tahunya ketika ada peer-to-peer lending hadir di Indonesia, diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang belum terkoneksi dengan bank, membantu mereka mendapatkan permodalan, tetapi ternyata makin ke sini kok banyak masalahnya. Konfirmasinya, Pak Cik? Oke, memang terus terang aja image dari peer-to-peer ini adalah karena adanya banyaknya illegal fintech. Tadi Bapak juga, Pak Chandra menyatakan bahwa persaingan usaha, tapi kenapa nggak di-compare dengan illegal? Ya kan? Illegal itu bisa 3% Pak per hari, ya kan? Nah, berita-berita ini memang sebenarnya lebih banyak yang cash loan. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa ada 2 juta ibu-ibu wanita di Indonesia yang dibiayai oleh fintech. Ada banyak ratusan bahkan ribuan warung kecil yang dibiayai oleh fintech untuk di sektor produktif. Ada banyak petani ya yang dibiayai oleh fintech. Nah, ini kan tidak pernah dilihat. Nah, sementara kalau kita lihat itu ada 40% dari portofolio itu ke produktif. Ada invoice financing, ada modal kerja, working capital, ada investment, bahkan ada yang group lending untuk ibu-ibu dan para UMKM di desa-desa dan di kota-kota kecil. Itu yang perlu juga kita supaya fair, itu harus kita juga melihat di situ. Jadi tadi Pak Chandra juga udah menyatakan masalah undang-undang ya, betul. Tapi apakah kita mau illegal ini menguasai republik ini? Itu kan dan kita API itu musuhnya adalah illegal, karena illegal fintech ini yang membuat kita kacau balau. Oke, baik, saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, kalau kita lihat di sini ada 2 statement, 2 sikap yang berbeda tentu saja. Dari asosiasi mengatakan ketika ada penerapan batasan maksimum bunga adalah untuk melindungi konsumen. Karena sebelumnya 0,8%, bahkan lebih tinggi lagi begitu. Tetapi kalau dari KPPU tadi sudah jelas mengatakan ini sudah melanggar undang-undang. Ini kok ada kesepakatan gitu, dugaan gitu. Kok bersepakat, bukankah harusnya mereka bersaing? Pun tadi juga disinggung oleh Pak Chandra. Karena ini berdasarkan jawaban dari Pak Ance sebelumnya bahwa ada juga loh ternyata pinjol yang menerapkan bunga di bawah 0,4% lebih kecil. Nah, kalau misalnya benar, ini kita tidak menuduh ada kartel, semembahayakan apa itu di industri keuangan, Mbak? Sebetulnya gini, kartel itu membahayakan ketika tadi kan disebutkan bahwa ini menguntungkan pihak tertentu, artinya pihak dari lendernya atau krediturnya yang diuntungkan. Sementara yang tidak diuntungkan adalah tentu saja konsumen. Tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang anti monopoli itu sebenarnya bahwa semua pebisnis itu harus menjalankan usaha yang memang untuk demokrasi ekonomi. Artinya memang kepentingan konsumen yang harus diutamakan. Itulah kenapa kita harus mendukung namanya usaha yang sehat gitu, usaha yang sehat. Nah, bersepakat itu ya tadi sebetulnya membutuhkan penelitian atau penelisikan bahwa memang kesepakatan itu kemudian merugikan konsumen. Terjadi persaingan usaha tidak sehat karena bunganya seragam. Hal yang sama sebenarnya pernah dilakukan oleh KPPU untuk mencurigai, tadi kan sebenarnya disebutkan bunga KPR, jangan-jangan juga ada kesepakatan. Kemudian dulu juga sempat adanya dalam tanda kutip kesepakatan tidak tertulis bunga perbankan juga. Nah, ini hal yang sama sebetulnya. Ada kesepakatan, tapi kesepakatan ini harus dilihat bahwa kesepakatan itu kan sebetulnya dalam tanda kutip Pak Chandra, ini kan OJK memberikan kewenangan kepada API untuk menentukan tata cara dan termasuk bunganya gitu, bunganya. Nah, pihak-pihak seperti itu kan harus juga menjadi perhatian dari KPPU. Kenapa sih sebetulnya bunga itu terbentuk sehingga
Kenapa sih menjadi 0,4 gitu, 0,4? Karena kalau kita lihat sebetulnya dari keputusan kondaknya API terkait dari suku bunga pinjol atau P2P itu kan sebenarnya macam-macam, termasuk batasan tidak boleh denda dan lain sebagainya, totally 100% dari pinjaman, maksimalnya 100%. Artinya kan ini diatur gitu, diatur ada kesepakatan dalam tanda kutip gitu kan. Nah, apakah itu yang kemudian ini? Tapi intinya bahwa kartel itu tentu saja akan merugikan konsumen. Karena ada pihak lain yang dengan sengaja memberikan kesepakatan atas tertentu sehingga kita konsumen tidak memiliki pilihan. Oke, baik. Yang bagus adalah konsumen memiliki pilihan. Gitu. Dan harusnya OJK menurut Mbak Titis harus turun tangan mengatur? Harus, menurut saya sih harus, karena apa? P2P lending atau pinjol itu kan di bawah otoritas pengaturan maupun pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. Disinilah sebetulnya peran otoritas untuk melindungi konsumen. Jangan lupa selain mengembangkan bisnis, OJK itu juga punya tanggung jawab untuk melindungi konsumen. Itu utama kan, itu utama. Nah, ketika kemudian kalau kita mengibaratkan pinjol itu seperti mengajak orang yang memang tidak bankable atau tidak bisa dilayani oleh bank untuk ke sana. Jadi kan kalau kita ngomong kayak sebuah keranjang, kalau kita bilang seperti kayak jebakan, orang masuk tertarik, dia butuh cepat, akhirnya dapat. Mereka lupa tidak membaca syarat-syarat itu, bahwa bunganya tinggi, syarat-syaratnya juga berat, kemudian belum lagi denda keterlambatan, ada biaya administrasi dan banyak lagi. Betul tanpa jaminan, tapi ini kayak seperti macam masuk ke dalam jebakan, keluarnya susah. Keluarnya susah karena mereka bukan orang yang bankable, jangan-jangan memang pinjem karena mereka memang membutuhkan terdesak. Nah, disinilah sebetulnya peran OJK harus mengatur ini. Karena kan sebetulnya kalau kita melihat ada sekarang pola bisnis pay later, ada personal loan yang bunganya lebih kecil, itu kan supaya menjadikan persaingan sehat baik P2P maupun pay later yang diinisiasi oleh bank-bank ini, ya udah menciptakan persaingan usaha sehat sehingga konsumen yang di bawah itu memiliki pilihan. Memiliki pilihan sehingga mereka bisa memilih yang lebih rendah, toh sama-sama digital, gitu, bisa lebih cepat, sama-sama juga menyasar yang orang-orang tidak istilahnya belum bankable atau belum masuk ke radarnya perbankan. Ya, ekspektasi kita sebenarnya tadi ada pihak otoritas jasa keuangan yang juga hadir dalam dialog ini, tetapi kemudian berhalangan begitu ya. Tapi tidak apa-apa, diwakilkan oleh Mbak Titis. Dan soalnya jangan kemana-mana, kita masih akan lanjutkan diskusi kita ini terkait juga apakah memungkinkan kalau misalnya batas maksimum bunga pinjol diturunkan, akan dijawab oleh Pancik selesai jeda. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dan saya ke Panci dulu. Panci, ini saya rasa pertanyaan yang akan mewakili suara dari borrower. Memungkinkan tidak sih kalau misalnya nanti bukan harga tapi bunga per hari bisa turun lebih dari 0,4% kalau memang dikatakan untuk melindungi konsumen? Karena Anda sendiri tadi yang menyebutkan bahwa ada loh platform pinjol yang menerapkan bunga di bawah batas maksimum. Ya, mungkin, cuman kita akan bikin tiring. Jadi tiringnya itu umpamanya jumlah sekian itu tetap di 0,4, jumlah yang punya secure dan unsecure. Dan secure tentunya bisa di bawah itu. Itu mungkin itu bisa. Nah, itu yang kita sedang diskusikan juga dengan OJK. Karena terus terang aja biaya operational cost untuk pinjaman kecil ini, karena kita tahu pinjaman 1 juta dengan 1 kan kosnya mirip sama. Nah, sebenarnya kali untuk credit risk control dan tentunya big data AI itu cukup tinggi biayanya. Itu yang membuat kenapa kos 0,4 ini masih reliable, masih cocok untuk kita terapkan untuk borrower yang jumlahnya kecil dan borrower yang unbankable. Karena
terus terang aja yang membuat cost ini tinggi adalah bagaimana mengecek kan, bagaimana mengecek si calon peminjam ini, itu Oke, gitu mungkin. baik. Terima kasih Pak Chandra, Pak Enci. Saya ke Pak Chandra. Pak Chandra, Hmm. dalam proses pendalaman dugaan adanya kartel ini, sudah sejauh mana penyelidikan yang dilakukan pendalaman kasus? Siapa saja pihak-pihak yang sudah dipanggil? Apakah sudah ketemu sama FPI? Ya, sekarang sudah ketemu ya. Cuman maksudnya dalam proses pendalaman, silakan. Ya, itu baru proses pengumpulan keterangan ya. Nanti kan secara bertahap pastilah kita akan juga memanggil FPI ya, memanggil juga pihak OJK untuk Oke. memberikan keterangan ya. Keterangan itu kan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu KPPU berhak untuk memanggil siapa saja yang sekiranya bisa memberikan keterangan agar dugaan itu menjadi terang ya. Karena kan prinsip kerjanya KPPU itu lebih kepada sebetulnya rule of reason. Jadi kita suatu perkara itu diteliti betul dalam proses penyelidikan itu apakah memberikan manfaat atau tidak gitu kan. Ada alasannya mengapa ketika ditetapkan 0,4, 0,8 per hari itu make sense nggak? Itu kan akan diteliti secara mendalam. Bukti bagaimana struktur yang tadi selalu dibilang struktur biayanya tinggi dan sebagainya itu. Oke. Apa betul seperti itu kan akan didalami kan. Oke. Kemudian saya ingin menggarisbawahi jangan sampai terkesan tadi mengenai fintech ya. Nah, KPPU tidak anti fintech loh. Oke, ya. Kita mendukung ya financial technology, tapi bagaimana financial technology ini dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Nah, itu yang terpenting adalah bagaimana untuk mensejahterakan rakyat. Oke. UMKM misalnya. Tadi saya juga merasa perlu dilibatkan misalnya di dalam penetapan suku bunga itu misalnya Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, karena banyak yang menjadi objeknya kan, menjadi subjek dari pinjol ini juga kan. Nah, sehingga kehadiran negara itu diperlukan. Saya melihat bahwa kita harus bicara bahwa negara harus hadir. Misalnya koperasi. Kenapa misalnya untuk mengurangi tadi ketidakpastian. Kalau mereka tergabung dalam koperasi kan sudah ada yang menjamin. Sehingga bisalah tingkat suku bunga itu lebih rendah. Tapi kok tidak ada upaya untuk mendorong ke arah sana sehingga lebih kepada individual ya. Kalau kita tadi lihat penelitian kami itu kan dari 19 sampai 34 tahun itu mencapai sekitar 70% dari yang menerima pinjaman ini. Bayangkan 19 sampai 34 tahun gitu ya. Iya, iya, paling banyak. Nah, kalau ini bisa digalang dalam satu koperasi sehingga bisa menekan cost. Tadi itu yang disebutkan Pak Enci tadi. Cost yang bisa rendah sehingga jangan artinya ini dibiarkan karena ingin mendapat excessive profit tadi. Aji mumpung kan? Akhirnya itu yang kita sebetulnya sayangkan. Oke. Jadi kapan Pak nanti tadi tanggalnya ketemu OJK, ketemu FPI di kantor KPPU? Kalau OJK itu sebetulnya kan kita senang sekali kalau bisa bertemu ya, karena banyak hal terkait dengan suku bunga seperti saya singgung mengenai suku bunga KPR, asuransi juga kami melihat misalnya asuransi batas bawah dan sebagainya itu juga bermasalah di dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Makanya memang perlu ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi nanti kan sektoral ya pandangannya ya. Padahal ada undang-undang yang 39 tahun 99 yang memang undang-undang anti monopoli kan. Oke. Nanti praktek persaingan usaha yang tidak sehat itu harus diperhatikan. Tidak hanya artinya mengatur untuk pelaku usaha gitu kan tidak. Tapi juga konsumennya harus dipikirkan juga. Jadi simpulannya kalau dilihat dari segi persaingan usaha, ketika yang sekarang ini kan kita lihat bahwa yang mengaturnya itu adalah asosiasi. Harusnya nggak demikian ya Pak, menurut KPPU? Tidak, dan saya tidak yakin bahwa itu ada undang-undang yang memberikan kepada swasta ya kewenangan itu. Jadi tidak bisa. Itu karena kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 artinya harus dipahami oleh institusi mana saja. Pengecualian itu hanya diberikan kepada peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Oke. Ya.
Ya, jadi tidak mungkin ada undang-undang itu memberikan kepada swasta untuk menentukan harga. Hmm. Ini kan dalam proses penentuan harga. Oke, oke, baik. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, tadi memang Mbak Titis sudah menyebutkan harusnya OJK lah yang turun tangan dan berarti satu suara dengan Pak Chandra begitu. Tapi begini, kalau misalnya kita perbankan pun sebenarnya bunganya mereka itu kan diserahkan kepada market ya? Ya, market Pasar yang menentukan. begitu. Ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa menciptakan bunga yang ya bersaing begitu, nggak yang ya tadi kalau pakai istilahnya Pak Chandra kan bumi dan langit. Ya. Meski kalau Pak Encik kan mengatakan ya nggak bisa di ini Samain, dong nggak bisa ya nggak bisa disamakan yang namanya perbankan dengan pinjol. Salah satu indikasinya adalah soal nggak perlu jaminannya tidak serumit di perbankan begitu. Ya. Bagaimana supaya kalau memang bukan di bawahnya OJK tidak perlu ada mengawasi sebegitunya sebagaimana dilakukan terhadap perbankan, ya bagaimana supaya yang namanya bunga itu bisa mengikuti pasar yang tidak mencekik lah kita katakan. Bunga pasar sebetulnya bisa diciptakan jika pemainnya gitu bunga pasar bisa tercipta kalau semua yang main itu dibebaskan, tidak ada kesepakatan harga sebetulnya. Ketika perusahaan yang sudah efisien dia akan mampu menawarkan bunga yang lebih rendah karena dia efisien. Satu, yang kedua, jika sumber dananya kemudian lebih murah. Jika ini murah, maka ini seperti saya mengambil contoh perbankan. Perbankan itu kan sekarang bunga simpanan sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. Itu memungkinkan memberikan suku bunga yang lebih rendah. Yang ketiga, tentu saja ya tadi sumber pendanaan dan kemudian banyak pemain yang masuk gitu, pemain yang masuk. Nah, sebetulnya di antara personal loan itu kan sebetulnya kita melihat bahwa perkembangan bank digital, kemudian bank-bank besar juga masuk ke digital, sumber dananya murah. Nah, sebetulnya kan mereka punya. Saya mengibaratkan gini lah, salah satu bank terbesar Himbara itu kan punya holding ultramikro. Nah, mereka kan sebetulnya ada pinjaman tanpa agunan. Nah, ketika ada pinjaman tanpa agunan dan mereka perkelompok kredit produktif, itu menawarkan bunga yang lebih kecil loh, gitu, lebih mini dibandingkan pinjol. Nah, ini kan butuh edukasi. Nah, sebetulnya begitu mereka bank-bank besar atau holding ultramikro kemudian masuk ke bisnis personal loan tanpa ini, maka itu akan menciptakan persaingan. Nah, itu akan tercipta yang namanya bunga yang lebih sehat yang ditentukan oleh pasar. Ya. Jadi siapa yang lebih efisien mereka akan menjadi pemenang dalam bisnis pinjaman online. Nah, ketika itu menjadi persaingan, maka akan menjadi persaingan lebih sehat karena semua berlomba-lomba masuk ke cerukan yang sama. Masalahnya adalah hitungan tadi kan sebetulnya AFP atau pinjol itu masuk ke bisnis itu karena memang mereka para borrower atau peminjam pinjaman online itu istilahnya bank tidak mau, istilahnya dihindari oleh perbankan gitu. Ya, Perbankan maunya enak gitu lah, enak yang sudah ada jaminannya, kemudian ketrace lah historinya itu ternyata ini bagus gitu. Nah sebetulnya tadi bahwa yang ajakan dari Pak Chandra bahwa ini negara harus hadir sesuai dengan undang-undang itu adalah koperasi, BUMD, itu kan sebenarnya juga bisa masuk ke ranah yang namanya P2P lending. Kalau itu terjadi bahwa BUMD masuk dan kemudian koperasi masuk, kemudian holding ultramikro masuk ke mereka yang tidak bankable, itu akan menciptakan persaingan usaha sehat sehingga bunganya bisa ditekan. Ini yang sebetulnya diharapkan sehingga tidak banyak orang, anak berumur 19 tahun sampai 34 tahun kemudian tidak terjebak pinjaman online yang membuat depresi. Belum lagi soal tata cara penagihan. Kalau keterlambatan bayar, inilah yang sebetulnya harus diatur supaya memang benar-benar namanya tidak bikin stres dan kemudian orang itu bisa terlayani dengan baik, termasuk pinjaman online dari semua lembaga keuangan maupun lembaga keuangan non-bank maupun bank. Oke, pertanyaan sebenarnya cukup berulang kita tanyakan, tapi saya mau tanya lagi ke Panci. Kalau lihat dari total outstanding pinjaman online perseorangan, paling banyak usia 19 sampai 34 tahun, 27,1 triliun rupiah. Dan kalau kurang dari 19 tahun itu 183,3 miliar. Apa sih yang membuat pinjaman online, fintech itu begitu yakin memberikan pinjaman? Dan kalau misalnya saya buka YouTube Pak, kalau nggak pakai premium, itu banyak sekali iklan-iklan pinjol menawarkan pinjaman, kok kayaknya gampang sekali gitu untuk dapetin pinjaman. Ya, betul. Bulan
lalu kita melakukan expo, yaitu digitalisasi, judulnya digitalisasi UMKM. Dan itu dihadiri oleh Pak Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan. Nah, pada saat expo itu memang banyak sekali anak muda. Banyak sekali anak muda yang UMKM, yang pengusaha kecil, ya quote and quote adalah startup company. Nah, startup company ini belum bisa di-touch, belum bisa disentuh oleh bank. Makanya itulah market kita. Nah, kalau ditanya kenapa 19 tahun sampai 34 tahun, memang betul. Karena UMKM anak muda yang startup company, that's our market. Ya, itu market kita. Karena apa? Tadi kita tahu data, saya lupa, 46 juta UMKM masih belum tersentuh oleh bank. Ya, karena unbankable, underserved. Nah, itu yang menyebabkan alasan kenapa di umur itu gede banget. Dan memang saat ini kita pun di fintech sendiri ini kan memang this is bisnisnya anak muda ya. Jadi sehingga memang marketnya lebih banyak ke startup. Saya kasih contoh. Makanya kalau kita apple to apple dengan bank, saya rasa nggak cocok. Kalau di bank membiayain itu kan minimum 2 tahun pengalaman ya. Berdirinya perusahaan itu harus minimum 2 tahun, ada bank statement, ada financial statement dan seterusnya. Sementara di fintech ini lebih banyak yang startup. Ada anak muda yang 6 bulan, 8 bulan dia ada kerjain project atau apa, dia bisa invoicing, financing dan seterusnya. Gitu. Baik, saya ke Pak Chandra. Pak Chandra, ini targetnya dalam 14 hari akan ada temuan ya. Begitu, apa saja target temuan yang diharapkan sebagai closing statement? Biasanya kalau kita itu tergantung keterangan yang kita kumpulkan ya. Kalau keterangan yang kumpulkan itu bisa berarti mendukung dugaan itu, bisa juga melemahkan dugaan itu. Jadi ada 2 kemungkinan itu. Saya tidak bisa mengatakan apakah nanti akan mendukung atau melemahkan gitu kan. Dan sanksinya apa kalau memang terbukti kartel? Kalau terbukti itu sudah diatur denda minimal itu 1 miliar. Terus kemudian denda maksimalnya 10% dari sales, dari sales di mana dia melakukan tindakan pelanggaran itu terjadi, atau 50% dari net income, jadi laba bersih. Ya itu. Baik, harapan kita semua bisa diselesaikan dengan baik. Lagi dan lagi tujuan kita adalah konsumen yang akan merasa nyaman. Gitu. Karena yang namanya keberadaan fintech memang sebenarnya tadi kita sepakat membuka ruang bagi mereka yang belum tersentuh oleh perbankan, begitu, tetapi perlu tetap harus ada aturan, begitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber saya malam hari ini, Pak Chandra Setiawan, Komisioner KPPU. Terima kasih banyak Pak Chandra telah bergabung dan memberikan penjelasan kepada kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Enci Jafar, Ketua Umum IPI. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Nanti ketemu lagi sama Pak Chandra di belakang layar Kompas TV begitu. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Mbak Titis Nurdiana, wartawan Suara Kontan. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Ya saudara, dugaan kartel bunga pinjaman online masih didalami dan janjinya akan dapat ditemukan pembuktiannya dalam 14 hari. Semoga dari hasil pembuktian tersebut bisa mendapatkan solusi ataupun titik terang. Saya masih Setarigan, pamit undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.